Shalom Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan keluarga besar Gereja House of Kana di mana saja Anda berada. Sebentar kita akan beribadah dalam ibadah doa malam. Kita yang beribadah mau sama-sama bergabung dalam ibadah ini. Kita semuanya percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Dia pasti ada penyelesaian masalah-masalah. Namun lebih daripada itu, selain kita mencari hanya dalam hal-hal duniawi, yang paling penting adalah kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita percaya bahwa dengan datang pada Tuhan, segala sesuatu yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Pasti terjadi sesuai dengan iman Anda dan iman saya. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan beribadah walaupun dengan online. Kendalikan kami. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak, bahkan oleh waktu. Kapanpun ibadah online ini diputar ulang, kuasa-Mu tetap sama. Tuhan Yesus, kami datang tidak digerakkan semata-mata karena kebutuhan-kebutuhan materi kami, tetapi karena kami lapar dan haus, rindu akan cinta-Mu. Kami ingin bertemu dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, dengan kasih-Nya. Tuhan, bersama Engkau, di dalam Engkau sesuatu yang mustahil pasti Engkau jadikan tidak mustahil. Bahkan segala sesuatu yang Engkau kerjakan berakhir dengan sempurna. Demikian juga dengan apa yang kami sedang alami, pergumulan-pergumulan hidup. Mungkin masih banyak yang belum selesai yang kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami membawa hal-hal yang bersifat duniawi ke depan hadirat-Mu. Tetapi sungguh seluruh jemaat House of Kana datang bukan semata-mata karena itu, tetapi mereka semuanya sangat mencintai Engkau. Mereka semuanya sangat rindu akan Engkau, lebih daripada kebutuhan duniawi semata. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya ada pertolongan. Sesuatu yang mustahil di dalam nama-Mu tidak mustahil. Pasti Tuhan tolong secara sempurna. Terima kasih Bapak, kami siap beribadah dan siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom saudara. Sebentar kembali kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang masih kau berikan kepada kami, jemaat Gereja House of Kana, untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kehidupan kami di tahun 2021 ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan terus menuntun setiap langkah kaki kami, dipimpin oleh Roh-Mu. Kami percaya akan terus kau bawa kami masuk kepada rencana-Mu yang besar, agung dan mulia, bahkan untuk seterusnya sampai selama-lamanya sempurna. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, dalam nama Yesus, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Februari, di mana malam hari ini adalah Selasa minggu pertama untuk kita sama-sama kembali bertemu lewat malam pujian penyembahan, juga kebenaran firman yang akan kita sharing atau dengarkan bersama. Terambil dari tema bulan ini, Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Amin. Di mana kita tahu bahwa firman yang menyelesaikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sekarang kita akan sama-sama melihat dan belajar kebenaran firman dari Kejadian 28. Kejadian 28 menceritakan tentang perjalanan hidup dari Yakub, di mana kita tahu bahwa setiap firman yang tadi dikatakan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, itu banyak hal saudara, berupa banyak hal. Salah satu di antaranya adalah janji Tuhan. Kita lihat Kejadian 28 ayat 15, firman Tuhan, "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Amin. Ini didapati oleh Yakub pada saat Yakub sedang mengadakan perjalanan dari negeri Kanaan menuju ke Haran, yaitu ke saudara dari ibunya Ribka. Pada saat itu kejadiannya bahwa Yakub menipu ayahnya dengan meminta berkat sulung yang sebelumnya ayahnya ingin memberikannya kepada Esau, kembaran dari Yakub, yaitu kakak Yakub. Tapi pada saat Ishak berbicara kepada Esau, didengar oleh Ribka, istrinya. Lalu Ribka menyampaikan kepada anaknya Yakub bahwa ayahnya akan memberikan berkat itu kepada Esau. Nah, pada saat Esau pergi berburu untuk menyediakan daging untuk dimakan oleh Ishak sebagai ayahnya, maka Ribka langsung menyuruh Yakub untuk masuk ke ruang tempat Ishak berbaring. Dan di situ Yakub menyamar sebagai Esau. Nah, akhirnya singkat cerita Yakub yang mendapat berkat dari Ishak ayahnya. Nah, dengan kejadian itu kita tahu bahwa Esau marah sekali ya terhadap Yakub ya, dan berikhtiar untuk membunuhnya. Oleh sebab itu Ribka sebagai ibu yang mengasihi Yakub berkata, "Lebih baik engkau pergi lari ke Haran, ke saudaraku, ke kaum keluargaku." Karena di sana juga ada saudara dari Ribka, yaitu Laban ya. Untuk Yakub pergi ke sana, menetap dulu di sana sampai keadaan aman. Rasa benci atau dendam dari Esau kakak Yakub sudah hilang, baru nanti Ribka katakan, "Aku akan menyuruh orang untuk menjemput engkau kembali ke Kanaan, ke tempat mereka berada saat itu ya."
Nah, di sini tadi yang saya bacakan ayat 15 itu perjalanan pada saat Yakub menuju ke Haran. Sungguh luar biasa. Janji Tuhan tadi sudah dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Saudara lihat ya, ini sudah keluar perkataan ini dari mulut Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan kerjakan sampai selesai, ya, sampai Yakub hidupnya diberkati secara luar biasa. Dan kita tahu ya, kan melalui Yakub ini yang akhirnya nanti namanya diganti dengan Israel, ke-12 suku bangsa Israel lahir, saudara, pada saat dia ada di Haran, di mana dia merantau, melarikan diri dari kakaknya Esau. Nah, kita tahu ceritanya bahwa pada saat Yakub di Haran dan ketemu dengan Laban yang merupakan kakak dari ibunya, Ribka, Yakub tinggal di sana selama 20 tahun, saudara. Dan dia sungguh hidupnya diberkati, ya. Begitupun Laban. Pada saat Yakub ada di Haran, Laban pun mendapat berkat secara luar biasa, yang dari Tuhan tentunya melalui Yakub. Kita lihat, saudara, kita lihat Kejadian 30 ayat 27. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Amin. Betul kan, saudara? Laban sendiri mengakui bahwa dia mendapat banyak berkat yang dari Tuhan melalui Yakub. Jadi kita lihat apa tadi yang sudah dikatakan di Kejadian 28 ayat 15, perkataan Tuhan yang ditujukan kepada Yakub itu digenapi. Banyak, saudara, banyak. Kalau kita baca dari Kejadian 28, sebenarnya 25 ya. 25 itu mulai cerita Yakub dilahirkan bersama kembarannya Esau sampai selesai di Kejadian 50, itu menceritakan semua tentang Yakub, ya, Israel dan keturunannya. Di sini jelas ya bahwa dikatakan pada saat Yakub di rumah Laban di Haran selama 20 tahun, itu berkat Tuhan luar biasa, saudara, atas kehidupan Yakub, ya. Dia memiliki anak 12 termasuk Dina ya pada saat dia di Haran, ya, dan ada 4 istri ya. 2 dari anak kandung Laban, yaitu Lea dan Rahel, dan 2 budak dari Lea dan Rahel. Dan melalui 4 perempuan ini selama 20 tahun Yakub di Haran, dia mendapat keturunan 12 anak termasuk Dina ya. Jadi sungguh luar biasa, hidupnya diberkati sekalipun dalam perantauan. Dan karena tadi saya katakan di ayat 15 Tuhan sudah menjanjikan bahwa penyertaan Tuhan sempurna, itu terjadi, saudara. Dan ini kan membuktikan bahwa sungguh Tuhan itu Immanuel. Dari perjanjian lama saja kita sudah lihat bahwa Tuhan itu adalah Immanuel. Karena Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan terbukti lagi di ayat yang ke-30, Kejadian 30 ayat 30, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Ini pernyataan dari Yakub kepada Laban selaku mertua ya, mertuanya Yakub. Dia katakan bahwa selama dia tinggal di Haran di rumah Laban dengan memiliki 4 istri dan 12 keturunan, kehidupannya diberkati juga luar biasa. Ya, kita lihat di ayat yang ke-43 di pasal yang sama 30. Maka sangat
telah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Luar biasa, saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu iya dan amin atas Yakub. Dan saya percaya begitupun kepada setiap kita. Jadi saudara dan saya jangan hanya berkata bahwa ini kan cerita Alkitab, tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak, saudara. Setiap kita itu memiliki hal yang sama, yaitu janji. Tadi kan intinya kan yang kita bahas malam ini adalah firman yang menyelesaikan, ya. Apa yang sudah Tuhan katakan kepada setiap kehidupan kita selaku anak-anaknya, itu pasti digenapi. Tidak ada yang terlewatkan, dan bahkan sempurna pada akhirnya. Saudara dan saya akan lihat. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Akhirnya di ayat yang ke-31 di sini dikatakan, di ayat yang ketiga, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Puji Tuhan. Tetap Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Immanuel, sempurna, saudara. Pada saat kita ada dalam penyertaan Tuhan, saudara dan saya harus percaya bahwa saudara juga akan memiliki kehidupan yang terjamin di dalam Tuhan, terpelihara sempurna. Dan di ayat yang ke-13, Kejadian 31, di sini saya tutup ya. Di sini dikatakan dengan perkataan seperti ini. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Nah, ini Tuhan perintahkan Yakub untuk pulang dari Haran ke Kanaan, ya, di mana Tuhan telah berjanji kepada Abraham, Ishak, yaitu nenek moyang Yakub, untuk mereka diberkati di tanah Kanaan yang penuh dengan susu madu. Dan melalui Yakub inilah, ya, cikal bakal satu benih yang dari Abraham dan Sarah lahir Ishak. Maka setelah Ishak lahir dan melahirkan lagi anak Yakub, tergenapi semua apa yang Tuhan janjikan untuk Abraham, bahwa engkau akan memiliki keturunan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, ditambah lagi anak ke-13 yaitu Benyamin yang akhirnya lahir di Kanaan setelah mereka keluar dari Haran. Ya, perjalanan Yakub itu sungguh luar biasa, saudara. Sekalipun dia seorang penipu, ya, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menggantikan nama dia menjadi Israel, itu pangeran Allah, artinya Israel. Yakub kan hidup masa lalu juga yang bisa dikatakan ada sisi gelapnya, ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi satu hal yang setiap kita harus belajar, kalau saudara dan saya sudah dipilih Tuhan untuk menepati setiap apa yang dia sudah katakan kepada setiap kita, yang dia sudah tetapkan atas setiap kehidupan kita, itu pasti sungguh terjadi, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi. Terbukti ini cerita dari Yakub di kejadian ini. Dan bukan hanya Yakub saja, saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang memiliki janji Tuhan. Apa yang sudah Tuhan katakan, yang sudah keluar dari mulut Tuhan, itu tidak kembali, saudara, dengan sia-sia kepada Tuhan, melainkan firman Tuhan itu sendiri akan menyelesaikannya. Ya, seperti Musa, ya Abraham, nenek moyangnya dari Yakub. Terus kemudian anaknya Yakub sendiri siapa? Yusuf, ya, Yehuda, banyak, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pokoknya kalau kita memang mau terus belajar dan meneliti kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada satupun yang tidak tergenapi apa yang sudah Tuhan ucapkan melalui perkataannya. Jadi pembelajaran kita hari ini sederhana saja, bahwa setiap kita pun sudah mendapatkan janji-janjian dari Tuhan, bukan?
Bagaimana saudara? Apakah saudara merasa bahwa saudara tidak pernah menerima janjian dari Tuhan? Tidak mungkin saudara. Setiap saudara sudah diselamatkan, ya. Pada saat kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi atas kehidupan kita, selubung itu sudah dibuka, saudara, dari kehidupan kita, ya. Kita akan mengerti bahwa kita ada di muka bumi ini, ada di dunia ini. Tuhan mempunyai tujuan ilahi yang sempurna, yang pasti Dia akan genapi. Ya, setiap janji-janji Tuhan, mari saya mengajak setiap kita hidup di dalamnya. Raih janji-janji itu. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi kita tahu bahwa firman yang menyelesaikannya. Ditambah Roh Kudus adalah jaminan bagi setiap kita yang sudah diberikan di dalam setiap kehidupan kita untuk dapat menuntun saudara dan saya untuk menggenapinya, ya. Bukan dengan kemauan kita sendiri, tapi Tuhan memberikan kita pengertian melalui Roh-Nya, Roh Kudus, saudara. Amin. Saya percaya setiap kita, para gembala yang ada di Gereja House of Kana maupun saya dan rekan-rekan lainnya selaku jemaat dan pengerja, biarlah malam hari ini di awal bulan Februari tahun 2021, saudara dan saya mendapatkan satu reminder dari Tuhan bahwa janji-janji Tuhan yang sudah Dia ucapkan kepada setiap kita itu pasti digenapi, ya. Sekalipun banyak masalah yang saudara hadapi, ya, keadaan yang tidak membaik di dunia ini, ya, itu pun dialami oleh setiap tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Tapi tetap maju bersama Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku akan selalu menyertai engkau, Tuhan katakan. Ini yang sungguh sangat menggugah hati saya, saudara. Saya akan bacakan sekali lagi, dan ini adalah ayat penutup yang tadi kita sudah bacakan bersama di Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Percaya penuh hanya kepada Tuhan. Kita tahu, seperti firman-Nya berkata, penyertaan, perlindungan, dimanapun saja saudara dan saya berada, kemanapun saudara dan saya pergi, ada, saudara. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya, melainkan tetap melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Biarlah kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita malam hari ini, dan melanjutkan perjalanan sepanjang tahun 2021, saudara dan saya akan dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan saya percaya bahwa setiap hati yang memiliki keseriusan dengan Tuhan selalu memiliki sikap hati yang baik, meresponi firman-Nya kapanpun, dimanapun saudara berada, maka kehidupan saudara dan saya pasti akan dipuaskan dengan kasih Bapa yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, janjinya pasti digenapi, firman-Nya pasti digenapi secara tuntas, secara sempurna. Demikian juga dengan hidup Anda. Janji-janji Tuhan tetap berlaku selama-lamanya. Tetaplah intim dengan firman Tuhan, tetaplah intim dengan Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan, karena segala firman-Nya pasti digenapi. Saya ulangi, semua firman-Nya termaksud janji-janjinya pasti digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk memuji membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah online ini. Angkat tangan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua otoritas Kristus. Terimalah roh, semangat, lapar dan haus akan Tuhan. Biarlah jiwa, biarlah roh yang takut akan Tuhan juga turun di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang mencintai Tuhan, orang yang sayang Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang selalu rindu untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa.
Engkau tolong segala apa yang mereka sedang perjuangkan. Engkau tolong semua masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau beri jalan keluar. Kau sertai, Kau tunjukkan kebesaran-Mu. Kami sama-sama ingin berjalan bersama-sama dengan Kau saja. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Hanya Engkau-lah harapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.